ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر الكرام، أحبتي في الله, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir kembali datang ke masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Pertama dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat, dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kita sama-sama hadir ke dalam majalisul ilm, membaca Kitabul Kabair dan bersama-sama memahaminya. Dan ini bentuk daripada taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam majalisul ilm. Dan semoga seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ahibati fillah, yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, imamun min a'immatil muslimin, yang berisi di dalamnya tentang abwabul kabair, pintu-pintu dosa besar yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kita masuk kepada al-kabiratu tsaniyah wa sittun man idda'a ila ghairi abi. Al-kabiratu al-thaniyah wa sittun man idda'a ila ghairi abi, yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya atau menasabkan dirinya atau memanggil dirinya kepada selain ayahnya. Ini bagian daripada kabirah, sesuatu yang dibenci di dalam Islam, dan bentuk daripada kufur terhadap nikmat
yang dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dirinya memiliki nasab yang jelas. Sebagian orang tidak mengetahui siapa nasabnya atau siapa pendahulunya. Tapi walillahil hamdu wal minnah, rata-rata kita mengetahui siapa orang tua kita dan siapa pendahulu kita. Namun ada sebagian orang yang tidak mau menasabkan dirinya kepada pendahulunya dengan alasan-alasan yang tidak benar. Dan ini merupakan kabirah min kabairiz dzunub, bentuk daripada kufur nikmat. Karena nasab itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Taala. Terlahirnya seseorang memiliki jalur keturunan yang jelas, pendahulu-pendahulu yang jelas, maka diwajibkan bagi seseorang untuk tetap menasabkan kepada pendahulunya, kepada ayahnya, kepada kakeknya, dan orang-orang yang datang sebelumnya. Maka barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain pendahulunya, yang pertama adalah orang tuanya, berarti dia telah melakukan kabiratun min kabairi adz-dzunub. Dia telah melakukan di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, an Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Wal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang memanggil dirinya atau menisbatkan dirinya, menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, sementara dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, bahwa orang itu bukan pendahulunya, wal jannatu alaihi haramun, maka haramlah baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang keras yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak secara lisan dia tidak mengakui orang tuanya. Karena orang yang tidak mengakui keberadaan nasabnya atau pendahulunya terbagi kepada dua. Ada yang diucapkan oleh lisannya, dia mengatakan si fulan bukan pendahuluku atau si fulan bukan ayahku, diucapkan oleh lisannya. Atau sikapnya, ketika dirinya menisbatkan kepada orang lain, otomatis dia menafikan pendahulunya. Dan kedua-duanya kabirah, dan kedua-duanya memiliki tujuan yang sama, idda'a ila ghairi abi. Baik lisannya yang mengatakan si fulan bukan ayahku atau si fulan bukan pendahuluku, atau ketika dia menisbatkan dirinya kepada orang lain. Ketika dia menisbatkan dirinya kepada orang lain padahal orang lain itu bukan ayahnya, berarti sama dia tidak mengakui keberadaan ayahnya. Dan ini merupakan kabirah, sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Wa huwa ya'lam annahu ghairu abi. Sementara dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, bukan pendahulunya. Fal jannatu alaihi haramun. Maka haramlah baginya surga. Ini ancaman, ini wa'id wa tahdid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Maka haramlah baginya surga. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian benci pendahulu-pendahulu kalian, orang tua kalian, ayah-ayah kalian. Faman raghiba an abihi,
Barang siapa yang benci terhadap ayahnya, fahuwa kufur, maka ini merupakan bagian daripada kekufuran. Maksudnya kufur nikmat. Karena kita sebutkan tadi, ketika seseorang memiliki kejelasan nasab, tahu dia siapa orang tuanya, tahu dia siapa pendahulunya, ini nikmat, anugerah. Berapa banyak orang yang tidak diketahui nasabnya, bercampur-campur dalam situasi perang, dalam situasi tidak kondusif, dan lain sebagainya. Bisa jadi seorang wanita ini dicampakkan kehormatan dirinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian melahirkan keturunan yang tidak diketahui kepada siapa anak ini mesti dinasabkan, siapa orang tuanya. Banyak orang yang dilahirkan tidak memiliki kejelasan nasab. Tetapi orang yang dilahirkan memiliki kejelasan nasab terkadang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kufur sehingga dia membenci orang tuanya atau tidak mengakui orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la targhabu an abaikum, jangan kalian membenci ayah kalian, pendahulu kalian. Barang siapa yang membencinya, itu merupakan kekufuran. Maksudnya kufur nikmat. Faman raghiba an abi fahuwa kufur. Maka seperti apapun, karena nasab ini tidak ada kaitannya dengan status keyakinan. Seseorang yang diberikan petunjuk yang sebelumnya berada pada kejahilan, kegelapan, bahkan bukan menjadi seorang yang muslim. Kemudian anaknya diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal ila an dakhala ilal Islam, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, maka nasabnya tetap nasabnya. Seperti Ikrimah dengan orang tuanya. Ikrimah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala, dan ayahnya tetap berada di dalam kekafirannya. Tetap dipanggil Ikrimah dengan nama siapa? Nama orang tuanya, An Ikrimah bin Abi Jahal. Tetap dinasabkan, karena nasab ini tali darah yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Tapi karena kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya, terkadang berselisih dalam perkara-perkara yang tidak pantas karenanya berselisih, kemudian seorang anak tidak mengakui keberadaan orang tuanya. Atau karena seorang orang tua memiliki kekurangan-kekurangan yang mungkin anak itu tidak senang kepada kekurangan-kekurangan itu, menjadikan dia bernasab kepada selain orang tuanya. Ini kabirah, dan ini bentuk daripada kedurhakaan, kekufuran, kufur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepadanya. La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kufur. Maka orang-orang yang menisbatkan seorang anak kepada dirinya juga, ini bagian daripada sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Apalagi anak itu tidak tahu. Misalnya ada seorang orang tua mengadopsi bayi yang masih kecil, kemudian dia masukkan ke dalam keluarganya. Dia nisbatkan anak tadi kepada dirinya. Ini kabirah. Karena anak itu kelak dia tidak akan mengetahui orang tuanya, dia tidak akan bernasab kepada orang tuanya. Allah tidak melarang siapapun membantu orang lain, menghidupkan seorang anak, membantu seorang anak, kemudian memberikan nafkah kepada seorang anak, menjadikan secara tanggung jawab material bagian daripada keluarganya, tapi secara nasab itu tetap tidak diizinkan, tetap wajib dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Jadi baik yang melakukan hal demikian seorang anak atau yang melakukan siapapun kepada seorang anak, maka ini bagian daripada kabirah min kabairidz dzunub. Di awal-awal Islam, ketika salah satu daripada budak Nabi SAW, di awalnya dinasabkan oleh Nabi kepada dirinya, yaitu Zaid bin Harithah, budak Nabi SAW, atas hadiah yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi. Anak yang masih kecil, kemudian diadopsi oleh Nabi SAW, yang Nabi menasabkan di awal-awalnya kepada dirinya. Yang ketika itu
Larangan ini belum diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Makkah sudah memanggil Zaid ini dengan sebutan nasabnya kepada Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Orang-orang Makkah sudah tahu. Dan diturunkan sebuah ayat oleh Allah Jalla wa Ala, Udu'uhum li'abaihim, huwa aqsatu indallah. Nasabkan mereka atau panggil mereka dengan nama-nama ayah-ayah mereka, kata Allah Taala. Begitu turun ayat ini dikembalikan lagi oleh Nabi SAW. Saking sayangnya dan saking cintanya Nabi SAW kepada Zaid ini, maka dibawakan oleh Nabi SAW ke dalam dirinya. Tapi ternyata itu tidak diperbolehkan, maka diturunkan sebuah ayat oleh Allah Taala. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama ayah-ayah mereka. Kata Allah Jalla wa Ala, itulah yang benar di sisi Allah Taala. Maka siapapun yang misalnya mengadopsi seorang anak, mengangkat seorang anak, menjadikan bagian daripada keluarganya dari kecilnya, bahkan menjadikan anak itu masuk ke dalam orang-orang yang berstatus mahramnya, dari jalur persusuan, dia berusaha mencari keluarganya yang sedang menyusui seorang anak yang kalau diikutkan akan menjadi mahramnya dari sisi radha'ah, dan itu bisa dilakukan. Tetapi dari sisi nasab tetap tidak bisa tetap tidak bisa dirubah. Tetap anak itu dinasabkan kepada nasab aslinya, orang tua kandungnya. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka itu bagian daripada kabirah min kabairiz dzunub. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abi fa alaihi la'natullah, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang memanggil kepada selain ayahnya, menyandarkan dirinya, menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, baginya laknat dari Allah Jalla wa Ala. Dan arti daripada laknat adalah at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dan dicampakkan seseorang dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa an Yazid ibn Shuraik qala ra'aitu Aliyan yakhtubu 'ala al-minbar fasami'tuhu yaqul ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullah wa ma fi hadhihi as-sahifa. Fanasharaha fa idza fiha asnan al-ibil wa asya' min al-jirahat wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina 'irin ila thawrin faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman ahfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa man idda'a ila ghairi abih aw intama ila ghairi mawalih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan, muttafaqun alaih. Kemudian dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Yazid ibn Shuraik, di mana dia mengatakan ra'aitu Aliyan yakhtubu 'alal mimbar. Suatu ketika aku pernah melihat dan mendengarkan Ali berkhutbah di atas mimbar. Di masa Khalifah Ali Amirul Mukminin berkhutbah di depan orang-orang yang beriman, di depan sahabat, tabi'in, dan didengarkan oleh Yazid ibn Shuraik. Fasami'tuhu yaqul, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifa. Kita tidak memiliki kitab yang kita baca kecuali Al-Quran. Dan apa-apa yang tertulis di dalam lembaran-lembaran ini. Bimbingan dari Nabi, ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullah wa ma fi hadhihi as-sahifa. Fanasharaha, kemudian Ali menyebarkannya, Ali menyampaikannya, memperlihatkannya. Fa idza fiha asnanul ibil wa asya' minal jirahat. Ternyata di dalamnya ada asnanul ibil, usia-usia unta-unta, wa asya'un minal jirahati, dan perkara-perkara atau hukum-hukum yang terkait dengan jirahat, dengan diyah. Al-jirahat, luka-luka, di dalamnya ada qisas, di dalamnya ada tuntutan, ada kewajiban dengan membayar apa? Diyah, bentuk daripada tuntutan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran, sesuatu yang terkait dengan jinaiyah. Juz'an minal jirahat minal jinayat. Fanasharaha fa idza fiha asnanul ibil. Ada bintu Makhad, ibnu Labun, Hiqqah, Jaza'ah. Karena di dalam mengeluarkan zakatul ibil itu ada aturan-aturannya. Berapa usia unta yang mesti dikeluarkan? Orang yang punya 25 ekor unta dikeluarkan unta umurnya berapa. Kemudian begitu juga orang yang punya lebih dari 25, lebih dari 20, dari 25 dan seterusnya, itu dikeluarkan unta, berapa unta yang dikeluarkan, kemudian yang dikeluarkan umurnya berapa. Ada bintu Labun, bintu Makhad, Hiqqah, Jaza'ah, dan yang lain-lain. Ini disebut dengan asnanul ibil, usia-usia unta. Wa asya'um minal jirahati, kemudian sesuatu yang terkait dengan jirahat, dengan jinaiyat, hukum-hukum yang keluar dari perkara-perkara yang tersangkut paut dengan perkara-perkara qisas, perkara-perkara jinaiyah, kriminal atau yang lain sebagainya. Wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalamnya ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thawrin. Al-Madinatu haramun ma baina 'irin wa thawrin ila thawrin. Kota Madinah, tanah sucinya di antara Bukit Ir ila Thawr. Karena tidak seluruh kota Madinah itu disebut dengan apa? Tanah suci. Ada batasan-batasannya. Dan batasannya disebutkan oleh Nabi SAW, ma baina irin ila thawrin. Antara Bukit Ir sampai Thawr. Dan Thawr ini bukan maksudnya bukit yang dimana Nabi SAW atau gunung yang dimana Nabi SAW bersembunyi sebelum melaksanakan perjalanan hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ini berbeda, namanya sama tetapi bukitnya berbeda. Thawr yang dimaksud di dalam hadis ini yang ada di kota Madinah. Sementara Thawr yang tempat persembunyian Nabi SAW ada di kota Makkah. Maka ini berbeda. Maka haramnya tanah sucinya Madinah itu adalah ma baina irin ila thawrin, dari Bukit Ir kepada Thawr. Adapun Gunung Ir itu berada di selatan Madinah dekat Abyar Ali, tempat mengambil miqat orang-orang Madinah atau orang-orang yang datang ke kota Madinah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, maka mereka akan ikut miqatnya orang Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Maka terletak di selatan Madinah dekat dengan Abyar Ali. Kemudian Thawr berada di utara Madinah, di belakang gunung Uhud. Jadi bukan gunung yang di mana Nabi SAW bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu an, tetapi terletak di selatan, terletak di utara Madinah di belakang Uhud.
Kemudian Nabi mengatakan, ma baina irin ila thawrin. Maka di antara kedua itulah kota suci Madinah itu. Karena tidak semuanya kota suci. Ada hududu, ada batasannya. Ma baina hadha ila hadha, dari Ir kepada Thawr, Ir yang terletak di dekat Abyar Ali, kemudian Thawr yang terletak di belakang Uhud, maka itu merupakan kota suci Madinah. Al-Madinatu haramun ma baina irin ila thawrin. Kemudian Nabi mengatakan, faman ahdatha fiha hadathan. Maka barang siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak baik di dalamnya, membuat keonaran di dalamnya, membuat sesuatu yang tidak baik di dalamnya, atau menciptakan kedustaan di dalamnya, menciptakan kepalsuan di dalamnya, au awa muhdisan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat dari Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Allah Jalla wa Ala tidak menerima kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zimmatul muslimina wahidatun. Jaminan seorang muslim itu cukup datang dari satu orang. Kalau ada orang yang butuh diberikan jaminan, yang butuh dijamin keamanannya, baik lewat hubungan-hubungan diplomasi antar negara, siapa yang menjaminnya? Siapa? Ada seorang muslim yang menjaminnya. Mungkin orang itu bekerja dengan dirinya, yang akan dia bayar jeripayanya, akan dia upah jeripayanya, kemudian dijamin keamanannya. Maka siapapun tidak boleh mengusiknya, baik menumpahkan darahnya, merusak kehormatan dirinya, merampas hartanya, diharamkan di dalam Islam. Maka siapa yang memberikan jaminan kepada orang yang butuh diberikan jaminan, terutama seorang yang di luar Islam, kemudian diberikan jaminan, apalagi yang memberikan adalah negara. Sebagian orang-orang yang bukan Islam masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, mungkin mereka bekerja atau ada sesuatu tugas dari negaranya, kemudian diberikan keamanan oleh satu negeri tadi. Maka siapapun di antara orang yang tinggal di negeri itu, terutama kaum muslimin, tidak boleh mengambil hartanya, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Jangankan satu negara, jangankan negara yang memberikan, seorang muslim yang memberikan keamanan itu, wajib diberikan kepadanya keamanan. Apa kata Nabi? Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Dan itu bisa didapatkan oleh orang yang paling rendah. Faman ahfara musliman fa'alaihi la'natullah. Maka barang siapa yang curang, menipu, melanggar janji seorang muslim yang telah dia berikan kepadanya, baginya laknat wal malaikatu wan nasi ajma'in. Dan laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Terus apa kata Nabi? Sesuai dengan pembahasan kita, wa manidda'a ila ghairi abi. Dan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, awintama ila ghairi mawali, atau berwali kepada selain majikannya, menisbatkan dirinya kepada selain majikannya, artinya tidak mengakui majikannya. Ia mengakui majikan yang bukan majikannya sebagai majikannya. Intama ila ghairi mawali, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat dari Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Maka seorang budak dia tidak boleh menisbatkan dirinya. Nisbat di sini bukan nasabnya. Nasab tetap orang tuanya. Tapi nisbat maksudnya mengakui seorang majikan adalah majikannya. Budak yang tidak mengakui majikannya adalah majikannya, dia justru mengakui majikannya adalah orang lain. Maka ini merupakan juga perbuatan yang dibenci oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan. Allah tidak menerima kebaikan ibadahnya pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Ini ancaman yang disebutkan oleh Nabi. Maka salah satu yang
Nabi sebut di sini diantaranya adalah yaitu orang yang bernasab menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya. Karena ini bagian daripada kekufuran. Jadi kata Imam Ali disebutkan oleh Yazid ibn Shuraik ketika Ali berkhutbah di atas mimbar, Ali mengatakan kita tidak punya kitab apa-apa yang bisa kita baca selain daripada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mencukupi semuanya, mewakili semuanya. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan dalam Al-Quran satu pun. Kemudian Al-Quran butuh dipahami. Maka yang memahami Al-Quran, yang dengannya kita memahami Al-Quran adalah ahadithu Rasulillah. Makanya Imam Ali mengatakan, wa ma fi hadhis sahifa. Dan begitu juga yang ada pada lembaran-lembaran ini. Maksudnya ahadithu Rasulillah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Kemudian sifah terbagi kepada dua, ada khalqi atau khuluqi. Ini ahaditsu Rasulillah. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqi aw khuluqi. Jadi ini yang dijadikan sumber petunjuk Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat adalah orang yang paling mengerti bagaimana beragama dengan agama yang benar. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan para sahabat yang memahaminya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Imam Ali mengatakan, ma indana kitabun. Kita tidak punya kitab lagi kecuali Al-Quran dan apa yang ada pada sahifah ini. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dilihatlah di dalamnya ternyata ada keterangan Nabi. Karena memang dalam Al-Quran sebagiannya disebutkan dengan secara umum. Rincian-rincian zakat memang tidak diterangkan oleh Al-Quran, tapi inti daripada zakat diterangkan. Adapun rincian terangkan di mana? Dalam hadis Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang datang dari Nabi maka ambillah. Karena hadis itu keterangan Al-Quran. Keterangan Al-Quran. Di mana Allah Taala mengatakan, kami menurunkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan zikra kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya hadis-hadis Nabi litubayyina lin-nas, agar dengan hadis itu engkau terangkan kepada manusia yang telah diturunkan kepada mereka itu Al-Qur'an. Al-Qur'an dipahami dengan hadis. Makanya kalau kita belajar ilmu tafsir kita akan mendapatkan tafsirul Qur'an bil hadisi as-sahih, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis sahih. Sama dengan salat. Rincian daripada ibadah salat ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Rincian perkara-perkara puasa ada di dalam hadis Nabi SAW. Rincian perkara zakat ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan salah satu yang terdapat di dalamnya, kata Yazid ibn Shuraik, yaitu rincian tentang zakat. Allah telah menyebutkan tentang kewajiban zakat dalam Al-Quran di dalam banyak ayat. Tetapi rinciannya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya zakat binatang ternak, dan rincian-rinciannya disebutkan di dalam hadis faidza fiha asnanul ibil. Di dalamnya ada usia-usia unta, usia untuk dizakatkan. Kalau sekian untanya, berapa yang mesti dizakatkan? 1 untakah, 2 untakah? Kemudian yang dizakatkan umurnya berapa? Ibnu labunkah, bintu makhatkah, jazaahkah, dan yang lain-lain. Itu disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu an di dalam sahifah itu. Wa asya'un minal jirahati. Ketentuan qisas, pembayaran dia terhadap orang yang telah melukai saudaranya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang perkara qisas ini di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Kemudian sesuatu yang disebutkan oleh Nabi, pembahasan kita yang disebutkan oleh Imam Ali ini, yaitu tentang orang yang menasabkan kepada selain orang tuanya. Wa man idda'a ila ghairi abi aw intama ila ghairi mawali fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kemudian terakhir ma'asyarul muslimin yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, yang terakhir adalah sebuah hadis yang datang dari Abu Dzar.
Wa an Abi Dzar radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wa an Abi Dzar radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah yaqulu, bahwa dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun. Tidaklah seorang laki-laki menasabkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya, sementara dia mengetahuinya, kecuali itu kekufuran. Sementara dia mengetahuinya, wa huwa ya'lamu illa kufrun, kecuali ini adalah kekufuran. Kembali kita ulang, kafir yang dimaksud di sini bukan kafir kharij minal millah, keluar dari Islam, tidak. Lakin kafir yang di sini adalah kufrun asghar. Dan di antara kufur asghar adalah kufrun ni'mah. Jadi ada kalimat-kalimat kufur ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi maksudnya bukan kafir yang mengeluarkan seorang dari Islam. Karena kufur ini ada dua. Ada kufrun yukhriju minal millah, ada kufrun la yukhriju minal millah. Dan inilah pentingnya kita memahami Islam dengan belajar kepada ahlul ilm, agar tidak keliru kita dalam memahami perkara-perkara dalam agama ini, terutama perkara yang terkait dengan Islam atau tidak Islamnya seseorang, kafir atau tidak kafirnya seseorang. Karena tidak selama-lamanya kalimat kafir ini dimaknai apa? Orang yang berada di luar Islam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Apakah orang yang tidak bersyukur berada di luar Islam atau kufur nikmat berada di luar Islam? Tidak. Jadi yang dimaksud di situ adalah kufrun asghar, la yukhriju al-muslim minal millah. Tapi dia melakukan abwab al-kabair. Maka di antaranya juga adalah kufur nasab ini. Dia sudah diberikan kejelasan nasab, dia tahu siapa orang tuanya, dia tahu siapa kakeknya, punya nasab. Sebagian orang tidak punya nasab, masyaallah muslimin. Tapi dia kufur, tidak diakui keberadaan nasabnya itu. Ini kufur nikmat. Makanya Nabi mengatakan wa huwa ya'lamuhu illa kufrun. Sementara dia tahu, melainkan itu merupakan bagian daripada kekufuran. Kufur terhadap nikmat nasab yang telah diberikan oleh Allah Taala kepadanya. Dan ini dosa besar. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa yang mengklaim sesuatu, mengatakan sesuatu padahal itu bukan miliknya. Dia mengatakan itu miliknya padahal itu bukan miliknya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah mengambil tempat di neraka, kata Nabi. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil orang lain dengan kekufuran atau dengan musuh Allah Jalla wa Ala, padahal tidak demikian, maka akan kembali kepadanya, akan diberikan kepadanya. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi di sini yaitu intimak kepada selain orang tuanya. Wajib seorang anak mengakui keberadaan orang tua seperti apapun orang tuanya. Apakah dia mendapati dalam keadaan sempurna orang tuanya atau memiliki kekurangan-kekurangan, jangan sampai di sesuatu yang menjadikan kekurangan itu menjadikan sebab dia tidak mengakui keberadaan siapa? Orang tuanya. Ingat ma'asyara al-ikhwah, Ikrimah itu orang tuanya seorang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kafir kepada Nabi SAW, memusuhi Nabi, memusuhi Allah Ta'ala, dan mati dalam keadaan kafir. Tapi Ikrimah tetap dinisbatkan kepada orang tuanya, karena itu tali darahnya, tidak bisa dinisbatkan kepada selainnya. Dan itu merupakan anugerah yang Allah anugerahkan. Karena sebagian orang tidak diketahui nasabnya siapa. Dia tumbuh tidak tahu siapa orang tuanya. Tidak tahu siapa orang tuanya. Dan tidak ada yang menyampaikan kepadanya. Bertahun-tahun dia mencarinya, tidak diketahui siapa orang tuanya.
Tapi ada orang yang sudah jelas nasabnya, dan ini kebanyakan manusia yang Allah ciptakan, memiliki nasab yang jelas. Tapi karena sesuatu dia tidak mengakui keberadaan nasabnya. Ini kekufuran. Kufur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah Taala. Maka orang yang melakukan seperti ini diancam oleh Allah Jalla wa Ala diancam oleh Nabi SAW di dalam hadis secara khusus, dan hadisnya bukan satu dua yang telah kita sampaikan ini. Ma'asyarul muslimin muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masuk ke dalam Al-Kabirah Ats-Tsalitsah was-Sittun, dosa besar yang ke-63, yaitu At-Tiyarah. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.